Ini semua orang kerja jam 2 pagi, mereka lagi prak Lagi pruk set prak pruk up, prak pruk, lagi iya. set up kan. Pikiran gue cuma gini, wow, gue gak pernah nyangka ya, gue gak pernah terfikir mereka tuh mengeluarkan keringat darah nih untuk bisa membuat show gue besok tuh sukses. Mas Stanley, senang banget bisa ketemu di sini. Kok sekarang kerjanya begini, udah gak laku lagi jadi penyanyi ya? Duk, gue gak bisa jawab bro. Pride itu nomor satu buat laki. Iya. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah pride gue diinjek-injek gitu. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Legendary Stanley Sagala. Hey, dari Modulus Band. Kalau tahu di tahun 90-an, inilah orangnya. Wow. Udah sempet hilang-hilang ya. Orang udah mungkin nyari-nyari juga gitu. Ini apa kabarnya gitu ya Modulus Band. Gimana Stan awal-awalnya? Waktu ngebentuk siapa yang idenya siapa. Kemudian jadi akhirnya band yang luar biasa itu. Jadi sebenarnya gini, Modulus itu sudah ada sebelum saya bergabung sebenarnya. Oh gitu. Jadi cuman dulu waktu itu saya ketemu sama mereka lebih ke instrumen band. Instrumental. Instrumen, ada ketemu. Sebenarnya itu tuh agak-agak beda genre waktu itu kan. Tapi ya. Mereka apa? Lebih jazz? Jazz banget gitu. Jazz banget. Sementara gue di pop yang lebih ke waktu itu pas lagi zamannya soul R&B mulai apa? Adalah di Indonesia ya gitu. Iya. Nah gue masuk mungkin dari musik-musik seperti itu, ketemu sama mereka. Iya. Terus ya gue nggak mencoba untuk jadi ikutin maunya mereka, dan mereka juga nggak mau maksa untuk kemauan kita. Jadi kita udah ngeblend aja gitu kan. Bikin lagu yang pada saat itu yang apa ya, agak nge-cross dengan pasaran yang ada waktu itu. Iya. Agak nge-cross ya, orang lagi rock, band-band zaman tahun 94 itu kan. Kalau orang rock semua kayak Andromeda, kayak apa segala macam. Paling yang ngepop itu pada zaman itu ada Kahitna ya gitu. Betul. Kan. Kahitna terus Modulus ya gitu. Zaman-zaman itulah ya. Iya. Nah, ternyata memang ada kerinduan penikmat musik itu terhadap lagu-lagu yang sifatnya kayak zamannya dulu 80-an tuh kan ada Karimata, ada ini ya. Betul. Pas di 90-an awal itu kosong pasar itu. Nah, makanya kita sepakat pada saat itu bikin. Betul, udah mulai shifting soalnya tuh ya. Kan lagi rock semuanya kan. Orang kan kalau lagi merah-merah semua tiba-tiba masuk kuning gitu kan. Tiba-tiba kan orang nengok gitu kan. Ya jangan kita bikin lagu-lagu yang agak mendayu-dayu gitu ya. Nah pada saat itu ya cukup lumayan diterima lah ya. Tahun-tahun 94 itu waktu itu. Iya. Karena gue inget banget kita sama-sama nih ya, udah umur-umurnya ya. 80-an kan tuh keren-keren loh bagi gue ya. Iya. Ya bagi kita lah pastinya 80-an tuh era yang gokil banget lah bagi penyanyi-penyanyi saat itu. Yang bagi gue tuh masih ada nilai originalnya gitu. Gue nih sama adik-adik gue, salah satu adik gue punya 10.000 CD sampai hari ini. Dia tuh kolektor lah. Nah kita tuh suka banget musik 60, 70, 80. Dan bagi kita itu musik itu original banget. Nah ketika Modulus Band keluar, itu kayak ngebawa 80s balik gitu di tahun itu. Ada sesuatu yang membuat perbedaan di situ, sampai ada orang-orang yang nih keren juga nih. Walaupun agak asing memang saat itu. Dan orang-orang seperti gua yang hidup di 80-an demen banget soalnya sama itu. Nah, itu dipertahankan sampai sekarang nih. Iya. Jadi tetap kita tuh masih mengusung musik kita yang dulu gitu. Tapi kan coba di-adjust, disesuaikan dengan market sekarang ya. Iya. Tapi intinya sih sebenarnya soulnya masih sama lah gitu ya. Yang masih halus. Kita nggak kebawa dengan sekarang gini loh. Di era sekarang justru anak-anak sekarang itu memang kiblatnya musiknya ke 90-an gitu. Iya. Makanya kan sekarang kita lagi bikin lagi nih after berapa puluh tahun ya. Modulus itu 24 tahun. Wow. Kita terakhir itu kan keluarin album itu di tahun 2000. Wow, itu terakhir. 99 atau 2000 gitu kita keluarin. Dan ini sekarang mau keluarin lagi? Sekarang kita lagi bikin lagi. Mudah-mudahan Desember atau Januari ini kita udah selesai. Keren. Gitu. Jadi setelah hiatus nih selama 24 tahun, ini the next album nih? The next album. Wow. Dari member yang awal tuh berapa orang waktu itu? 6 orang. 6 orang, sekarang tinggal bertiga. Sekarang tinggal bertiga dan tetap jalan. Tetap jalan. Jadi kita
Jadi mungkin additional ada ya, tapi secara membernya itu kita nggak mau nambah orang sih. Tetap kita yang ada aja. Gitu. Iya. Stanley yang tulis lagunya? Semuanya? Ada beberapa yang nulis lagu, terus kita juga coba recycle lagu-lagu yang kita yang dulu wah keren. Untuk lebih mengenang lagi, tapi kita kemas dengan gaya sekarang lah gitu. Iya. Nah ini pas nanti rilis ada roadshow nggak? Wah belum tahu deh. Belum tahu ya. Karena kan biasanya kan kita nih udah di umur segini gitu ya, udah ada keluarga, ada kesibukan sendiri. Aduh gue malas roadshow, gue mau keluarin album aja udah that's it gitu. Kayak seperti itu ya. Jadi kita cuma mau kasih tahu bahwa Modulus masih ada gitu kan. Kemudian kita kan awal keluarin lagu kita yang pernah hits di zaman dulu gitu kan. Terus kita coba recycle lagi. Dan ya. Tapi kalau ada orang yang kangen sama lo Stan, pas lo denger album lagi, wah gila dia keluar lagi nih. Fans yang pasti ada lah fansnya. Lo tuh pasti ada. Yang nungguin selama ini dan ternyata keluar lagi kan seneng banget tuh. Gak menutup kemungkinan dong kalau ntar diundang. Oh iya dong. Mau dong. Iya dong. Iya tujuannya kan kita untuk kembali lagi ke panggung kan. Iya. Tujuannya untuk kembali ke panggung. Makanya itu terbuka lah ya. Reminding orang lagi bahwa kita masih ada. Iya. Tapi gue suka banget dengan kisah-kisah kayak gini karena biasanya tuh ada band-band yang memang dari lama. Walaupun ya ada masa hiatusnya tuh lama gitu. Tapi kemudian mulai buat album lagi itu menyatakan bahwa gimana pun juga tetap konsisten gitu, tetap sama-sama, tetap keep in touch gitu loh. Iya. Dan yuk kita buat lagi yuk, dan masih ada dan masih keluarin lagu-lagu yang ya DNA-nya dia lah. Gitu loh. Iya. Itu gue salut banget sih sama band-band seperti kayak gitu, yang masih bertahan sampai hari ini. Jadi kalau mau diusiakan gitu ya, berapa lama tuh Modulus usianya? Modulus itu berdiri mungkin sekitar tahun 86 ya kalau dari aslinya. 86. Terus kemudian saya bergabung di tahun 91 pas 92 gitu. Berarti sudah 56 tahun. Enggak dong, 40-an sekian. 40-an sekian tahun. Iya. Tahun 86 ya. Iya. Tapi vakumnya kan lama, 24 tahun, Bos. Vakum 24 tahun. That's so amazing. 86 tuh gue baru lulus SMA, Stan. Iya. Gue lulus SMA, terus gue balik dari luar tahun 90-an ya. Salah satunya ada lu lah. Iya. Di radio lah, di mana gitu ada lah Modulus gitu. Ada, iya. Satu hal juga di dalam perjalanan itu yang pernah nggak membuat lo satu hari di dalam kancah permusikan, gue bosan gue mau pindah jalur kemana gitu. Selama lu nggak ngapa-ngapain selama ini tuh seorang Stanley Sagala tuh ngapain gitu? Gue sih tetap berkarya ya. Kita sempat buat album solo juga gitu kan sendiri. Jadi tetap di bidang musik tetap ya? Di musik iya, terus kemudian terjun ke acting juga gitu kan. Banyak main di sinetron gitu ya. Sampai sekarang masih tetap bermain gitu lah, masih acting ya. Walaupun ya kadang-kadang on off gitu lah. Jadi ada misalnya 5 tahun gak main, terus tiba-tiba lagi main gitu kan. Terus kemudian ada satu bidang yang apa namanya sekitar 10 sampai 11 tahun gue gelutin. Yaitu di bidang gue sempat buka training provider. Training provider. Jadi gue ini kan hal yang nggak pernah gue jalanin ya. Gue dari muda gue anak band banget gitu kan ya. Iya. Hidupnya ya. Lu besar Jakarta kan ya? Besar Jakarta. Lu di mana dulu SMA-nya? SMA Advent. Oh di SMA Advent. Iya. Yang di Keramat Pulau. Oh Keramat Pulau. Iya. Oh ya ampun. Gue tahu itu. Tahu ya. Sama gue tahu lagi yang sekolah Advent yang ada di Salemba. Gue tahu. Iya Salemba satu lagi. Emang Advent di Jakarta yang terkenal cuma 2 tuh. Keramat Pulau sama Salemba. Betul. Oh lu di situ. Gue di situ. Jadi lu besar growing up seorang Batak tapi growing up di Jakarta. Lahir Jakarta. Lahir sini. Oke. Terus udah gitu dari muda tuh dari SMA udah anak musik, udah suka musik pokoknya. Dari SMA gue udah nyanyi. Oke. Dulu gue awalnya tuh punya grup namanya Mel Six. Oke. Itu yang grup di gereja lah, grup di di sekolah satu kelas semuanya. Tuh. Gue kalau korelasinya dengan Advent itu orang-orang Advent suaranya gokil sih. Gila sih, keren banget. Jadi dulu tuh gue mulai start itu dari pas SMA ya. Jadi punya SMA itu teman satu kelas tuh kebetulan memang doyan nyanyi semua. Kita ada berenam tuh. Nah, terus itu sering nyanyi lah setiap. Jadi ada kali mungkin pas kelas 2 sampai kelas 3 itu gue hampir nggak pernah istirahat. Nggak pernah keluar main gitu ya. Wow. Jadi kalau pas lagi bel keluar main, udah duduk di atas meja, langsung kita nyanyi di kelas. Wow, kayak gitu. Pokoknya every day itu begitu. Wow. Tiap hari. Sampai akhirnya SMA lain pada berantem, pada tawuran, lo kagak. Lo gokil ya. Kasarnya gini.
tadinya kita orang nggak ada yang lihat, jadi kayak punya fans gitu kan di sekolah gitu kan. Sampai tuh yang kita tuh nggak pernah lagi keluar main, selalu di kelas aja gitu, terus sambil nyanyi, terus teman-teman yang cewek-cewek tuh pada beliin makanan, beliin minuman gitu kan. Buat kita menghibur aja gitu. Iya. Nah itu Mel Six. Iya, habis itu dengan Mel Six itu pas lulus SMA ada acara Prambors namanya Tenda Mangkal dulu. Ikutlah kita sebagai talent awalnya kan. Dan puji Tuhan ya, kita bawain sampai kita tuh, ini kan versinya akapela kan waktu itu. Akhirnya kita udah jadi the best talent tahun 92 tuh. No kidding. Oh ya? Tahun 92 kita the best talent of the year. Iya. Tahun itu. Jadi itu kan diadunya kan bukan hanya sekedar akapela semua kan macam-macam tuh talentnya kan. Iya. Tapi kita dapat itu terus kemudian sampai kita memenangkan festival akapela nasional. Dan you know what? Gue bawain lagu yang orang nggak bawain. Yang gue bawain tuh lagu-lagu dari gereja. Gue bawain di festival yang itu umum kan, sekuler gitu kan. Jadi waktu itu gue inget, gue coba referensinya dari Take Six. Take Six, of course, Take Six itu dia ngebawain lagu-lagu kan kayak If You Ever gitu-gitu ya. Lagu-lagu memang lagu-lagu gospel zaman 40-an, tahun 40-an kan. Jadi gue pada saat itu ada satu hal yang gue amazed banget dengan itu ya. Orang gak ngerti gue nyanyiin lagu apa. Tapi orang bisa enjoy sampai itu juri semua lempar kertas berdiri semua tuh, ada JMF Sunda, ada sampai pada mereka yang wah ini lagu apa nih gitu kan. Gak pernah keluar. Padahal gospel tuh ya? Gospel. Mereka di jamaah Tuhan tuh stand. Itu di festival. Sampai yang udah itu tutup buku semua gelap, udah gak ada lagi yang ngalahin ini gitu kan. Kenapa bubar Mel Six-nya? Itu kayak Take Six Indonesia dong itu. Ya kan? Itu. Mel Six sempat keluarin album tapi gue udah keburu sama Modulus waktu itu. Akhirnya Mel Six tetap jalan terus, progresnya sama Aquarius Musikindo waktu itu. Mereka keluarin satu album. Karena udah palang tanggung kan, udah jalan, tapi guanya nggak bisa. Karena lo gabung sama Modulus. Karena gue gabung sama Modulus, akhirnya adik gue yang ngegantiin tuh waktu itu gitu kan, di Mel Six kan. Ya udah, tapi setelah album satu itu selesai ya mungkin masing-masing udah dengan pilihan hidupnya sendiri-sendiri ya. Ada yang pindah ke luar negeri, ada yang akhirnya ambil kerja kantoran biasa. Wow, menarik banget ya perjalanan musiknya lo ya. Sampai akhirnya 86 itu, terus kemudian tadi lo belum selesaiin tuh yang lo jadi trainer, ya. Jadi trainer, Jadi gini, di tahun 2010, memang gue lagi agak turun tuh. Di musik juga udah mulai ini, di sinetron juga mulai turun gitu ya. Gak ada kerjaan, gak ada apa gitu. Banyak waktu kosong lah kan. Satu kali gue ketemu temen gue ini ya pokoknya ngajakin inilah ketemuan gitu. Ngajakin ketemuan, ngobrol-ngobrol. Gue gak pernah nanya sih di bisnisnya apa gitu kan ya. Tapi dia suruh gue main ke kantornya dia gitu kan. Ya udah gue main ke kantornya dia. Bilangnya sih IO gitu ya. Tapi pas gue liatin, ini IO kok rapi banget ya, kayak kantor manajemen apa gitu, rapi. Kalau bayangan gue tuh kalau IO tuh wah berantakan lah, tempat syuting lah, apalah ya kan. Barang-barang di mana-mana, ini kok rapi banget apa? Gue tanya sama dia, bisnis lu apa sih gitu ya. Gue nih training provider Stan gitu. Lu gabung lah sama gue, ngapain kek? Lu gue gak ngerti gini-ginian gitu loh. Emang ada IO yang nanganin training ya? Pada saat itu gue masih gak ngeh gitu loh. Akhirnya singkat cerita akhirnya gue yain gitu, gue ikut ya, udah ikut aja, ikut satu ke eventnya mereka gitu. Pas eventnya mereka itu sampai di lokasi, ini kan lokasinya outdoors gitu yang jadi training kayak outbound gitu kan, tapi psikologi outbound. Yang pada saat itu gue nggak ngerti, bukan dunia lo lah, bukan dunia gue banget gitu kan. Jadi hari itu gue cuma dikasih satu kamera sama bos gue lah, cerita temen gue ini bosnya lah di situ. Gue ngapain nih? Gitu kan, ya udah lu pegang aja nih kamera, lu liput semuanya tuh, lu rekam semua kegiatan. Ya udah gue ikutin aja kan, kegiatan off road, kegiatan apa semua gue setelah gue selesai gue balikin kamera ke dia. Lu bawa ke kamar, lu liatin tuh hasil liputan lo. Gue ikutin aja, gue liatin. Gue mulai sedikit-sedikit mulai paham, oh kegiatannya games begini gitu kan. Udah selesai, besoknya gue kasih nih, apa yang lu dapet? Gitu ya. Seru sih. Menarik gak? Menarik. Lo mau lanjut gak? Asik kalau mau ya gitu kan. Udah mulai lah. Akhirnya gue mulai
jadilah gue fasilitator di dalam acara training yang fun training fun outbound gitu kan. Kebanyakan corporate pastinya. Corporate lah waktu itu, bank kayak gitu-gitu ya. And then gue mulai ikut tuh. Hari pertama gue duduk itu kerjaan gue adalah sit in. Gue menulis semua yang keluar. Slide projector yang keluar gue catat semuanya, gue liatin terus. Gue sama 1 bulan gue disuruh cuma nulis doang, tulis semuanya sampai gue perhatiin berulang-ulang kali. Oh ternyata maksudnya supaya gue memahami maksud. Jadi gue learning by doing. Karena kalau mau disuruh sekolah lagi udah telat ya. Gak mungkin lo disuruh sekolah lagi, gak ada keinginan. Tapi tujuannya memang satu gitu, untuk mempelajari ini bidang apa sih gitu kan. Pokoknya singkat cerita akhirnya gue tahu nih, paham. Udah mulai ikut jadi fasilitator, udah mulai jadi instruktur, jadi coaching gitu kan ya. Udah mulai lama-lama kita enjoy dengan bidang itu. Nah pada saat itu gue pernah sekali gue jadi tugasnya adalah penanggung jawab lapangan. Jadi penanggung jawab lapangan itu jam 4 pagi kita udah harus bangun dan kita harus buat gamesnya semuanya. Wow. Hujan-hujan di atas gunung gitu kan, patok-patok, gue mesti mimpin semuanya tuh yang penanggung jawab lapangan kan, buat outboundnya. Tiba-tiba jam-jam 5:30 gitu, ada 2 peserta gitu lah, 2 peserta, dia ngeliatin ya dari jauh, pakai payung begini kan hujan kan, gue pakai jas hujan gitu kan, di lapangan diri ngeliatin ini pasang patok, deketin lama-lama begini, tuh kan bener itu kan Stanley Sagala. Ada yang kenalin kan, padahal gue udah pakai jas hujan gitu kan. Udah pakai jas hujan tuh kan bener tuh kan Stanley Sagala, didatengin kan. Mas Stanley senang banget bisa ketemu di sini. Kok sekarang kerjanya begini, udah gak laku lagi jadi penyanyi ya? Tuh gue gak bisa jawab bro. Gue gak bisa jawab karena gue belum tahu jawabannya mesti jawab apa pada saat itu. Gue diam aja. Wah, kok gue jadi speechless ya, gak bisa ngomong. Antara gue malu, antara gue belum terima bahwa pada saat itu gue udah turun. Orang udah gak tahu gue siapa gitu kan. Iya. Itu peperangan batin yang luar biasa buat gue. Wow. Tapi tunggu. Gue potong nih. Lu pas lagi ngelakuin itu dari tadi lu cerita lu kan gak punya perasaan kayak gitu. Awalnya enggak, gue enjoy aja. Sampai, karena lu bilang dari tadi lu enjoy kan. Enjoy. Terus sampai tiba-tiba itu orang ngomong begitu gue kayak tersadar gitu. Aduh, gue malu gitu kan. Gue 1 hari itu gue gak bisa ngapa-ngapain. Diam aja. Masa sih gue udah sampai segitu, perjalanan gue udah sampai di sini ya. Bahwa memang kayak dia ngingetin lu gitu kayak gue ngingetin, lu udah ngelaku lagi ya sampai lu kerja begini. Itu gue tuh kena yang wow gitu kan. Gokil. Gue diam gitu. Gue udah amat sekali. Ada banyak tuh yang begitu. Pertanyaan-pertanyaan pada saat gue akhirnya udah mulai ini, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu banyak. Sampai akhirnya gue berpikir. Karena makin banyak orang yang lo ketemuin, makin banyak juga orang yang realize siapa lo. Akhirnya lama-lama kan sering kan. Paling mungkin awal-awal gue masih agak di belakang, gak terlalu kelihatan gitu kan. Lama-lama orang udah mengenalin kan. Biasanya satu tim dikenalin dulu kan, siapa sih yang bertanggung jawab atas training ini gitu kan. Yang megang ini siapa, megang disuruh maju ke depan. Lama-lama orang tahu kan. Orang tahu, mulai dikenalin, mulai banyak pertanyaan. Mulai banyak pertanyaan. Orang kalau pas lagi break begitu, gue duduk deket tanya. Bukan tanya outboundnya, tanya lo kenapa stand di sini? Iya, lo kenapa di sini? Gue suka banget lagu lo begitu. Gue tuh gak bisa ngomong pada saat itu. Sampai akhirnya gue diizinin sama tim itu untuk jadi nge-wrap up gitu kan. Ya udah habis acara gitu, nanti wrap up-nya apa sih yang kita apa sih yang lo dapetin dalam ini ya. Sampai gue berpikir gini, kata-kata yang keluar dari hati gue pada saat itu gini, kami sangat bangga bisa berada di sini. Saya khususnya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dalam perjalanan kesuksesan Anda. Itu yang akhirnya make other people success. Buat gue itu lebih terhormat. Wow. Itu lebih terhormat. Membuat orang lain itu yang tadinya gak tahu jadi tahu. Dan gue menjadi bagian dalam hal itu. Dan itu gue coba selami banget dalam hati gue. Gue orang yang berguna buat orang lain. Betul. Dan tapi itu keren banget. Maksudnya lo dengan tim itu melakukan itu udah pasti orang yang pergi atau pulang dari outbound itu pasti dapat banyak hal lah. Dari teamwork lah, dari unity, dari tentang self assessmentnya mereka, udah pasti kan dapat hal-hal yang baru ya.
Tetapi uniknya di tengah-tengah itu semuanya seorang Stanley Sagala dibuat sadar sama peserta yang tiba-tiba bilang, kok ngelakuin ini sekarang? Kok udah gak nyanyi lagi? Kok udah gak main sinetron lagi? Seolah-olah kayaknya lo downgrade gitu ke situ. Iya. Tapi kemudian yang menariknya adalah lo bisa tiba-tiba ngelihat sesuatu yang beda lagi dan lo bisa merasa bahwa enggak, gue jadi berkat kok buat mereka. Iya. Jadi gini. Itu kan sebenarnya itu gue coba mundur. hebat loh. Ini bawa gini. Kadang-kadang gini, gue menyadari bahwa sebuah ucapan adalah doa. Oke. Jadi gini, waktu itu ini sebelum ini terjadi ya. Iya. Mungkin tahun 2004 apa 2005. Gue masih aktif tuh, masih yang nyanyi ke sana kemari. Kalau nggak salah waktu gue di Makassar. Gue mesti nyanyi itu sama Reza Artamevia waktu itu. Nah, jadi gue nginep di hotel yang sama. Di ballroomnya di bawah nih, kita pertunjukannya di bawah, terus gue nginep malam itu kan. Oke. Terus kalau gue nggak bisa tidur malam itu, gue turun ke bawah lah, untuk ngeliat-liat gitu kan. Gue lewat ballroom yang besok nih acara gue nyanyi nih, gitu kan. Yeah. Jadi lagi dari salah satu pintu gue tuh lihat gitu, gue lihat orang tuh kerja begini ya. Ini semua orang kerja jam 2 pagi. Mereka lagi setup kan. Angkat itu ada foto gue di backdropnya gitu kan. Iya. Terus gue sambil ngeliatin mereka gini. Pikiran gue cuma gini. Wow, gue gak pernah nyangka ya. Gue gak pernah terpikir gimana mereka tuh mengeluarkan keringat darah nih untuk bisa membuat show gue besok tuh sukses. Wow. Gue gak pernah ngucapin terima kasih sama mereka. Gue kalau habis show biasa gue ucapin terima kasih sama Kio-nya kan. Thank you ya. Tapi tidak pernah terlintas di pikiran gue harus berterima kasih sama orang-orang ini. Wow. Gimana jadi mereka ya? Karena ketika gue show mereka istirahat. Betul. Mereka gak kelihatan. Tapi malam itu gue lihat gimana mereka kerja. Bahwa mereka adalah bagian dari perform gue nanti. Dan gue gak pernah terpikir. Gue hanya mikir gimana jadi mereka ya. Wow. Itu yang gue pikir. Sekian tahun kemudian, gue ketemu dengan dunia training dan gue gak nyangka. Gue akan turun ke bawah, gue pasang-pasang. Lo jadi mereka. Lo jadi krunya yang siapin outboundnya ketika orang masih belum bangun semuanya. Bahwa gue cuma bilang sama Tuhan, gimana rasa jadi mereka? Tuhan kasih gue jadi seperti itu. Gitu. Keren. Wow. Untuk belajar bahwa Stan, dulu tuh sombong tau gak? Wow. That is amazing. Wow, keren banget. Tapi ya, dengan berjalannya waktu itu, udah pasti kan itu mengkikis lo punya ego juga. Terus mengajarkan seorang Stanley Sagala tuh kerendahan hati yang luar biasa. Dan puji Tuhannya lo bisa ngeliat dari perspektif yang indah lo. Maksudnya lo bisa akhirnya bilang bahwa, enggak, gue jadi berkat kok buat mereka. Gue jadi bagian dari kesuksesan hidup mereka. Karena ya itu yang lo bilang tadi, lo pernah ngelihat kru itu yang kerja, mereka juga jadi bagian dari kesuksesan Stanley Sagala yang lo gak pernah bilang terima kasih sama mereka. Dan lo tersadar dan Tuhan bawa lo ke proses itu sehingga lo menjadi Stanley Sagala pada hari ini kan karena udah ngelewatin semua itu. Dan dibentuk sama Tuhan secara indah. That's awesome story man, gila. Itu keren banget sih. Dan lo masih ngelakuin itu sampai hari ini? Masih ada? Sometimes masih. Jadi perusahaan gue, akhirnya kan gue bikin perusahaan sendiri kan. Oke. Di 2013 atau 2014 gitu, gue bangun perusahaan sendiri. Oke. Bersama teman-teman yang ada di sana, kita keluar dari situ. Mulailah kita berjalan tuh. Oke. Mulai dapat klien, kita handle segala macam. Sampai tahun 2020 pada saat COVID. Ya, pada saat COVID itu mulai berjalan, kita lose. Ya lumayan lah ya pada saat itu. Karena biasanya gini, kita ngambil project itu di Desember. Ini udah dikasih tuh dari klien-klien kan. Ini buat tahun baru nih gitu kan. Ada 4 atau 5 project 1 tahun gitu kan. Kita handle yang serial, yang putus gitu semua. Tapi setelah kita kan biasa gitu, kita DP-DP-in semua tuh. DP-DP-in semua sampai totalnya di bulan Maret PSBB kan. Tutup. Uang kita udah nyangkut di sana. Wow. Uang kita udah nyangkut. Wah, gimana caranya? Mau diambil nggak bisa lagi. Katanya waktu itu bilang 3 bulan 4 bulan ini bisa buka lagi di PSBB. Ternyata kan sampai 2 tahun kan. Betul. Uang itu tidak bisa dikembalikan. Hotel nggak mau ngembaliin. Wow. Udah, akhirnya selesai lah.
di perusahaan itu kita bubar jalan, masing-masing udah cari selamat ya kan. Bahkan ada beberapa temen yang satu tim meninggal gitu. Wow. Akhirnya ya udah kita jalanin begini ya. Kalaupun sekarang ini, jadi pas COVID itu benar-benar yang gua nggak shutdown semuanya. Iya. Tapi yang bisa diambil indahnya tuh adalah sebelum itu, paling tidak yang kalau menurut gue ya, yang menjadi berkat yang indah itu adalah pribadi lo diubahkan Tuhan. Amin. Melewati. Dan sampai sekarang masih berproses. Iya, ya pastilah. Kita Sampai semuanya sekarang masih berproses. Iya. COVID juga salah satu unsur terbesar dalam perubahan-perubahan yang terjadi sama gue. Gue belajar terus gitu ya. Iya. Di tahun 2020 tuh gue merasa bahwa Tuhan nolkan gue lagi. Wow. Iya. Gue kehilangan, semuanya banyak kehilangan. Sorry gue buka di sini akhirnya gue divorce dengan istri gue pada saat itu. Mungkin badannya terlalu besar kali ya. Di situ gue belajar, sakit hati gue sebagai kita laki-laki biasanya pada saat itu ya, pride itu nomor satu buat laki. Iya. Tapi yang terjadi pada saat itu adalah pride gue diinjek-injek gitu. Di sini gue mau marah, gue mau sakit hati gitu kan ya. Tapi gue pikir buat apa? Iya. Buat apa? Di situlah gue belajar dan gue selalu minta sama Tuhan, berikan saya kemampuan untuk mengampuni. Iya. Dan ternyata mengampuni itu adalah bicara dengan diri sendiri. Kita memaafkan diri sendiri. Betul. Karena apapun yang terjadi, konflik yang terjadi, itu gak ada urusan dengan orang kedua. Iya. Jadi di situ gue belajar memaafkan semuanya. Supaya gue bisa terlepas, gue bisa healing. Iya. Dan merdeka pastinya. Merdeka. Iya. Dan puji Tuhan sampai hari ini, akhirnya hubungan gue dengan mantan istri pun, kita masih berjalan baik gitu ya. Walaupun ya akhirnya gue cuma bilang bahwa gini, oke, yang gue tahu dulu cinta itu memiliki. Tapi Tuhan ngajarkan gue bahwa cinta tanpa syarat. Iya. Tapi untuk bisa mencapai ke titik itu, lo harus bisa mengampuni. Punya jiwa yang selalu memaafkan apapun gitu. Wow. Itu yang berat, Stan. Karena firman Tuhan bilang kita harus saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita, bukan sama seperti orang itu mengasihi kita. Betul. Ketika orang itu gak mengasihi kita atau diperlakukan dengan apapun, kita harus mengasihi orang itu dasarnya, standarnya kasihnya Kristus sama kita. Betul. Dan itu yang seringkali membuat hidup kita ini, itu satu kunci membawa kemerdekaan, tetapi satu kunci juga yang membuat ketika dilakukan itu beratnya luar biasa. Karena kita masih terpacu sama respon daripada orang itu. Dan ketika orang itu kita merasa bahwa seolah-olah gue gak dapat apa-apa nih dari dia. Malah mungkin gue merasa bahwa gue dicurangin, direndahkan dan lain sebagainya. Gue tetap harus ngasihin dia. Itu justru di awalnya memang susah. Tapi justru itu yang memerdekakan kita. Iya. Wah, lu banyak banget kisah-kisah indah ya dalam hidupnya. Gue ketemu seorang Stanley Sagala nih for the first time. Dan gue diberkati banget dengan semua kisah ini. Dan seperti yang lo bilang tadi, sampai hari ini gue masih diproses Tuhan. Jadi itu indah dan bagi gue itu adalah kunci di mana orang itu terus jadi berhasil karena nggak pernah ada habisnya sekolah kehidupan. Betul. Bagi seorang Stanley Sagala kan, enggak, gue masih diproses kok. Iya, gue udah ngelewatin itu, gue ngelewatin ini. Ya nanti ada sekolah yang baru lagi yang gue harus lewatin gitu. Dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu keren banget sih. Tapi satu kisah yang menjadi highlight juga hari ini adalah yang bagi gue tuh amazing banget. Itu yang lo waktu di Makassar, lo lihat krunya itu kerja buat lo nyadar. Dan lo berdoa. Dan tiba-tiba lo ada di tempat itu. Dan tiba-tiba ada posisi itu. Ya, di posisi itu. Dan tiba-tiba ada orang yang ngenalin lo dan lo tiba-tiba yang tadinya gak ngerasa apa-apa ngerasa kayak tertuduh banget gitu. Gila ya, gue ternyata udah gak ada apa-apa nih dibanding yang dulu ketenaran lo. Tapi ya itulah, kalau Tuhan sedang membuat kita karakternya jadi tahan uji, jadi indah, harus ngelewatin gitu-gitu. Gue ngelewatin cancer tahun 2019. Gue ini adalah orang yang freak banget sama kesehatan. Gue nge-gym 5 kali seminggu, gue train orang dan lain sebagainya. Gue tanpa disadari, Tuhan bilang gini sama gue, lo sombong, lo mengkultuskan hidup sehat lo daripada lo bergantung sama saya. Maksudnya akhirnya gue sadar gini loh, hidup sehat itu hanya memberikan tubuh kita fit. Kesehatan itu datang dari Tuhan.
Nah, gue dulu mengkultuskan hidup sehatnya gue. Gue pikir istri gue bilang berkali-kali, ayo cek darah, udahlah, gue pasti sehat. Tanpa gue sadari, gue menyombongkan lifestyle gue. Iya. Karena gue pikir, gue gak mungkin sakit. Gue gubrak di kamar mandi tahun 2019. Dan ternyata gue kena kanker darah yang diakibatkan dari deodoran. Yang gue konsumsi setiap hari, campur sama darah, dan akhirnya jadi cancer. Disitulah gue ngalamin penyertaan Tuhan yang luar biasa. Gue divonis mati 3 bulan. Udah selesai hidup lo lah 3 bulan karena kanker darahnya udah akut. Di situ yang gue ngalamin Tuhan tuh di situ. Jadi kita nih hari ini bisa duduk di sini kan, gue pasti selalu ngerasa nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kita dipertemukan hari ini sebuah kisah yang luar biasa juga. Gue banyak belajar nih dari seorang Stanley Sagala, dan gue bisa reflect ke diri gue karena gue juga akhirnya jadi orang yang berubah. Jadi waktu gue terima kesembuhan dari Tuhan, mujizat yang gue terima. Kalau orang tanya sama gue gini, Bill, lu terima mujizat kesembuhan? Bukan. Mujizat yang gue terima tuh gue diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Karena Tuhan sembuhin kita tinggal balik tangan sembuh kita. Mujizat. Tapi kan perubahan karakter memerlukan respon kita. Betul. Memerlukan respon seorang Stanley Sagala. Yang tadinya tenar yang luar biasa begini-begini. Mau tuh ngelakuin kayak gitu-gitu yang mungkin di opini orang ya. Di opini orang kan kayak begitu. Tapi kan lo akhirnya ngerti perspektif hidup. Enggak. Gue bantu orang kok. Gue dalam chapter yang berbeda. Dan itu mengkikis diri kita masing-masing. Untuk jadi orang yang Tuhan mau kita ada hari ini. Gue thank you banget Stan. Gue terinspirasi banget. Sukses album barunya. Dan pasti nanti ada di Spotify ya. Ada IG-nya dong? Ada dong. Ada IG-nya. Dan kapan rilisnya album barunya? Rencananya? Kita sih nggak bicara album ya, tapi ini lebih ke single per single. Oh, single per single, oke. Mungkin sebagai EP gitu ya awal-awalnya. Singlenya satu, nanti tujuannya nanti akan bikin jadi kayak mini album sih. Oke. 4-5 lagu. 1 atau 2 lagu yang lama, 3 lagu baru. Jadi dalam setahun tuh kita coba satu-satu keluarin. Berapa bulan sekali keluarin lagi gitu. Dan lo tadi sebelum kesini baru dari studio nih ya? Baru selesai rekaman. Siapa aja tuh kalau gue boleh tahu personelnya hari ini? Auditya sama Daniel Sigar lagi. Auditya drum, Daniel gitar. Oke. Jadi Daniel sekarang selain pemain gitar, dia juga berperan untuk mengaransemen semua lagu gitu. Asik. You're in good hands lah. Amin. Sama mereka ya. Amin. Iyalah. Thank you banget Stan. Pesan-pesan kepada sahabat kopi yang hari ini juga mungkin bergumul dari hati lo yang terdalam. Silakan Stan, go ahead. Jangan pernah takut menghadapi apa yang di depan, karena kita nggak tahu apa yang di depan. Jadi kalau mau berdoalah untuk hari ini. Karena every single minute kita ada kesempatan untuk berubah. Amin. Tuhan pasti akan berubah kita. Dan apapun yang terjadi dalam hidup. Jadi jangan takut menghadapi ke depan. Dan jangan pernah berpikir, gue mau berpikir hari depan mesti gimana, besok mesti gimana, gak usah. Pikirin aja hari ini, karena besok tuh belum tentu. Iya. Karena yang diberkati Tuhan adalah hari ini. Betul. Bukan besok. Betul. Besok kita gak tahu. Jadi tetap keep in fight aja buat hari ini. Yes. Stanley, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget bro. Gue senang banget ketemu lo, terinspirasi banget. Sahabat kopi, kembali jangan sampai lupa untuk sharing video ini. Dan juga pastinya nonton lagi ya. Untuk dapatkan insight-insight yang tadi kita udah belajar. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semata-mata Tuhan hanya mau mengubahkan hidup kita. Supaya kita menjadi pengelola-pengelola yang hebat dalam hidup ini. Karena masih banyak tanggung jawab yang baru yang Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. So, kita menjadi pengelola yang hebat dan semuanya harus lewat proses. Dan apapun yang terjadi, ingat, selama engkau taat, pasti Tuhan akan membawa engkau naik dan bukan turun. So, until next time, jangan lupa subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di TikTok, di IG, dan juga di YouTube. God bless you.